Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Putri Andita Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman Tasawuf Psikoterapi 1C yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Regina Solihatul Afiyah dengan NIM 1211040104, kelas Tasawuf Psikoterapi 1C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kata dan kalimat efektif. Langsung saja kepada pemaparan materi. Yang pertama ada A, definisi kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Perhatikan kata sepeda, ambil, dingin, dan kuliah. Keempat kata yang diambil secara acak itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Dari segi bentuknya, kita dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama ada kata yang bermorfem tunggal dan yang kedua ada kata yang bermorfem banyak. Kata yang bermorfem tunggal disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan atau kata imbuhan. B. Pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. 1. Verba. Dilihat dari bentuknya, verba dapat dibedakan menjadi yang pertama ada verba dasar bebas dan yang kedua ada verba turunan. Sebagai bentuk turunan dapat kita jumpai 1. Verba berafiks. Contoh seperti kata ajari, bernyanyi, bertaburan, bersentuhan, ditulis, dijahitkan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada verba reduplikasi. Contoh seperti kata bangun-bangun, marah-marah, ingat-ingat, makan-makan, pulang-pulang, dan lain-lain. Yang ketiga ada verba berproses gabung. Contoh seperti kata bernyanyi-nyanyi dan tersenyum-senyum. Dan yang keempat adalah verba majemuk. Contoh seperti kata cuci mata, campur tangan, dan unjuk gigi. B. Dilihat dari banyaknya nomina yang mendampingi, verba dapat dibedakan menjadi 1. Verba intransitif, yaitu verba yang menghindarkan objek. Di antara verba intransitif terdapat sekelompok verba yang beradu dengan nominal. Misalnya, alih bahasa, campur tangan, cuci mata, bersepeda, dan bersepatu. Sementara itu juga terdapat sekelompok verba yang tidak bisa bergabung dengan prefiksme ber tanpa mengubah makna dasarnya. Dalam bahasa tradisional verba semacam itu disebut kata kerja aus. 2. Verba transitif. Berdasarkan banyaknya objek, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba monotransitif. Contoh seperti kata saya sebagai subjek, menulis surat sebagai objek. Dan verba bitransitif, contoh seperti kata ibu sebagai subjek, memberi adik sebagai objek tak langsung, dan kue sebagai objek langsung. Dilihat dari hubungan verba dengan nomina, verba dapat dibedakan menjadi 1. Verba aktif. Contoh, ia mengatur dinding, saya makan nasi, dan rakyat mencintai pemimpinnya yang jujur. 2. Verba pasif. Contoh seperti baju dipakai ayah, buku itu terinjak olehku, dan meja itu telah angkat oleh adik. Dan yang ketiga, verba antiaktif. Contoh seperti kata ibu kecopetan di bis, kakinya terantuk batu, dan dadanya tembus oleh tombak. Keempat, verba antiaktif. Contoh, ia haus akan kasih sayang, pemuda ini benci terhadap perempuan, dan Pak Tani bertanam singkong. 2. Adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk 1. Bergabung dengan partikel tidak, 2. Mendampingi nomina,
atau 3. Didampingi partikel seperti lebih, sangat, dan agak. 4. Mempunyai ciri-ciri morfologis. Dan yang kelima, dibentuk menjadi nomina dengan konfliks ke-an. Dari bentuknya, adjektiva dapat dibedakan menjadi: yang pertama, adjektiva dasar. A. Yang dapat diuji dengan kata sangat dan lebih. Contohnya seperti kata agung, bahagia, canggung, disiplin, dan lain-lain. B. Yang tidak dapat diuji dengan kata sangat, lebih. Misalnya gaib, genap, langsung, musnah, dan lain-lain. 2. Adjektiva turunan. Adjektiva turunan dapat dibedakan menjadi 5. A. Adjektiva turunan berafiks. B. Adjektiva turunan berduplikasi. C. Adjektiva berafiks ke-an. D. Adjektiva berafiks i. Dan E. Adjektiva yang berasal dari perbagi kelas. Dan yang ketiga ada adjektiva majemuk. A. Subordinatif dan B. Koordinatif. 3. Nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang. Nomina mempunyai ciri umum. Yang pertama, makna kebendaan. Yang kedua, daya rangkai sintaksis. Dan yang ketiga, adanya sarana-sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Berikut ini adalah salah satu cara penggolongan pronomina. A. Kata ganti orang. B. Pronomina perlu dibedakan dari sapaan. C. Kata ganti pemilik. Dan D. Kata ganti penanya. E. Kata ganti petunjuk. F. Kata ganti penghubung. Dan G. Kata ganti tak tentu. 5. Numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Menurut sifatnya, kata bilangan dapat dibagi menjadi 1. Kata bilangan utama. 2. Kata bilangan tingkat. 3. Kata bilangan tertentu. Dan 4. Kata bilangan kumpulan. 6. Adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba. Dalam segi bentuknya, adverbia terbagi menjadi 2, yaitu tunggal dan gabungan. Dan dari segi perilaku sintaksis, adverbia terbagi menjadi 4, yaitu adverbia yang mendahului kata yang diterangkan, adverbia yang mengikuti kata yang diterangkan, dan adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan. 3. Dari segi perilaku semantik. Menurut segi perilaku semantik, adverbia terbagi menjadi 8, yaitu adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentatif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, dan adverbia keniscayaan. 7. Interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui. Jenis dan pemakaian interrogativa. A. Kata apa? Digunakan untuk 1. Menanyakan nomina bukan manusia. 2. Menanyakan proposisi yang jawabannya mungkin berlawanan. 3. Mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Dan yang keempat, dalam kalimat retoris. 8. Demonstrativa. Kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan atas 1. Kata tunjuk dasar. 2. Kata tunjuk turunan. Dan yang ketiga, kata tunjuk gabungan. 9. Artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan sebelum kata benda. Macam-macam kata sandang: hang, dang, si, sang, umat, para, seri, dan kaum. 10. Preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Ada 2 jenis preposisi, yaitu preposisi tunggal dan 2 preposisi gabungan. 11. Konjungsi.
Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Ada beberapa macam konjungsi yang dapat ditemukan, antara lain konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Ada 3 macam konjungsi antara klausa, yaitu korelatif, subordinatif, dan koordinatif. A. Konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara. B. Konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama. Dan C. Konjungsi koordinatif. Konjungsi ini sama seperti korelatif, yaitu menghubungkan dua buah klausa yang sejajar. Tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana. 12. Kategori fatis. Fatis adalah kelas kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Konsep fatic communion diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh Bronisław Malinowski, seorang antropolog yang berasal dari Polandia dan diambil dari bahasa Yunani phanein yang artinya muncul. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata fatis diusulkan oleh Rimurti Keridalaksana pada tahun 2008. 13. Interjeksi. Pengertian interjeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa kagum, jijik, heran, atau takut, mereka menggunakan berbagai kata seperti wow, ih, oh, dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti itulah yang dimaksud dengan interjeksi. 14. Partikel. Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari satu benda. Analog dengan magnet tersebut, unsur kecil dalam bahasa kecuali yang jelas satuan bentuknya disebut partikel. Dalam kaitan dengan kata lugas, partikel yang dibicarakan di sini adalah partikel yang berperan membentuk kalimat tanya, yaitu kah dan tah, ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah imperatif dan kalimat pernyataan deklaratif, serta hanya dipakai dalam kalimat pertanyaan. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis serta tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca sehingga tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pemikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya. Asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali ke dalam sebuah kalimat. 2. Kepaduan. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk SPO pelket dalam kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren yaitu kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi, tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas, dan lain-lain. 3. Keparalelan.
Keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Umpamanya, dalam sebuah perincian, jika unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya juga harus verba. Jika unsur pertama berbentuk nomina, bentuk berikutnya juga harus nomina. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. A. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. B. Kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha, dan lain-lain. 4. Ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Di antara semua unsur yang berperan dalam pembentukan kalimat harus diakui bahwa kata memegang peranan terpenting. Tanpa kata, kalimat tidak ada. Akan tetapi, perlu diingat kadang-kadang kita harus memilih dengan akurat satu kata, satu frasa, satu idiom, satu tanda baca dari sekian pilihan demi terciptanya makna yang bulat dan pasti. 5. Kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakan kata yang memang sudah terbentuk jamak. Dengan hemat kata diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Contoh kalimat yang tidak hemat kata. Saya melihatnya sebagai mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Selanjutnya, dalam pertemuan yang mana hadir, Wakil Gubernur DKI dilakukan suatu perundingan yang membicarakan tentang perparkiran. Dan yang terakhir, manajer itu dengan segera merubah rencananya setelah dia bertemu dengan direkturnya. 6. Kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, runtut atau teratur dalam perhitungan angka atau penomoran. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata atau frasanya dapat menjadi salah jika maknanya lemah dari segi logikanya berbahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.